Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizatun Nabila, NIM 23133000132. Kelas 1 SDA 2 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan menyampaikan materi karakteristik wujud benda atau zat. Sebelum membahas karakteristik wujud zat, saya akan menyampaikan pengertian materi atau zat. Materi adalah substansi fisik yang dapat diamati dan merupakan dasar dari semua fenomena di alam semesta. Dengan kata lain, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang di alam semesta. Materi juga disebut dengan zat. Dengan pengertian lain, materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang, segala sesuatu yang massanya dapat diukur dan diperlihatkan menempati sejumlah ruang tertentu dan dapat diperiksa apakah benda tersebut termasuk material. Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika suatu benda berwujud atau dapat dilihat, diraba, dirasa, maka itu adalah materi. Tujuan pembelajaran ini adalah siswa mampu memahami perbedaan wujud benda di lingkungan sekitar. Yang kedua, peserta didik mampu memahami sifat-sifat benda berdasarkan wujudnya. Yang pertama adalah sifat benda cair. Sifat benda cair adalah sifat benda cair yang pertama, bentuk berubah sesuai wadahnya, tetapi volume tetap. Contohnya, air di dalam botol dipindahkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas namun volumenya tetap. Contohnya, yang semula di botol kita pindah ke dalam gelas, maka volumenya akan tetap, tidak akan berubah. Yang kedua, air mengalir dari atas ke bawah. Contohnya, kita menuang air dari atas dari botol ke dalam gelas. Yang ketiga, memiliki massa dan berat. Contohnya, gelas yang kosong dengan gelas yang berisi air, dia akan memiliki berat yang berbeda. Yang ada airnya memiliki massa dan berat, sedangkan yang kosong tidak memiliki berat. Kemudian sifat yang keempat adalah dapat melampirkan zat, contohnya membuat teh, membuat kopi, dan lain sebagainya. Dapat berubah menjadi benda padat, yaitu kita mengisi air ke dalam plastik, kemudian dimasukkan ke dalam freezer, maka akan menjadi es batu. Yang kedua adalah sifat benda padat. Sifat benda padat memiliki berat dan massa tetap. Contohnya, kita memasukkan pulpen ke dalam gelas, maka pulpen ini memiliki berat yang tetap dan massanya tetap, tidak berubah mengikuti wadahnya. Kemudian, benda padat dapat dipegang atau digenggam. Contohnya, kita bisa memegang buku, memegang gelas, memegang pulpen, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah berubah bentuk dengan cara dipotong atau ditekan. Contohnya, kita memotong kayu, menekan benda-benda yang kemudian akan berubah bentuk. Yang kelima, dapat berubah menjadi wujud benda cair. Kebalikannya dengan benda cair, yaitu es batu, kita biarkan di ruang terbuka atau di suhu panas, maka dia akan mencair menjadi benda cair. Kemudian sifat benda gas. Yang pertama, mengisi seluruh ruang yang ditempati.
semakin kuat kita meniupnya, maka banyak udara yang masuk atau gas yang masuk ke dalamnya. Contohnya, kita meniup bola, maka di dalam meniup balon, maka di dalam balon ini banyak udara yang masuk atau gas yang masuk. Kemudian sifat berikutnya adalah memiliki massa dan berat. Selanjutnya, volumenya berubah-ubah. Berdasarkan kesimpulannya, memiliki bentuk, sifat, serta penyusun partikel seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, benda padat, yang kedua benda cair, yang ketiga adalah benda gas. Semua benda mempunyai kesamaan atau ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume atau menempati ruang. Massa adalah besaran dari suatu benda, sedangkan volume adalah isi atau ukuran suatu benda dalam ruang. Secara umum, semakin besar volume zat cair, semakin besar pula jumlah zatnya. Semakin besar jumlah zat, semakin besar pula massa keseluruhannya. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa massa dan volume yang berkaitan. Kita dapat menyimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Kemudian perlu juga diingat bahwa suatu bahan pasti mempunyai massa dan volume. Sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.